Ramadan tahun ini meninggalkan kesan tersendiri bagi umat muslim di Indonesia. Meski di tengah panasnya situasi tahun politik, Ramadan tetap terlewati dengan khusyuk dan hikmat. Bagaimana semestinya umat selalu menjaga kebersamaan dan mengutamakan kesatuan sekalipun di tengah perbedaan. Simak perbincangan Abraham Silaban dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Kiai Haji Nasruddin Umar dalam program The Prime Show. Prof, dengan geliat politik yang terjadi belakangan ini, dari sudut pandang Prof Nasruddin, saya akan membanggakan bangsa Indonesia dengan penampilan kehebatan orator-orator politik kita yang di berbagai media itu menambah keyakinan saya pribadi ya bahwa kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Banyak orang pintar kita, di sini hebat, di sini hebat, di sana hebat, di mana-mana orang hebat. Ya, itu internal. Tapi coba kalau ada ancaman dari luar negeri, yang satu berbeda dengan yang lain itu akan kompak menjadi satu kesatuan. Nggak mungkin lah. Saya sangat yakin. Sehebat apapun perdebatan itu, tapi kalau ada ancaman dari luar itu pasti akan kompak. Mereka bukan orang lain kok. Adalah saudara sendiri. Ya, jadi itu adalah proses untuk mencapai puncak-puncak kebenaran secara maksimum. Kalau perbedaannya lembek gitu, nggak ada maksimum. Nah, cara untuk mencapai puncak kebenaran yang maksimum memang harus diperoleh dengan energi yang kuat. Tapi yang penting terkontrol. Kalau ada melampaui batas itu pidana, itu wilayahnya aparat hukum. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Sepanjang tidak melanggar hukum apapun, monggo. Itu adalah saluran-saluran demokrasi, Pak. Tadi Prof sudah menyinggung mengenai keutuhan NKRI. Saya ingin bicara sedikit mengenai ancaman yang disebutkan kaitannya dengan radikalisme, intoleran, dan lain sebagainya. Apakah itu menjadi ancaman yang masih nyata hari-hari ini, atau sungguhnya bangsa kita sudah melewati fase itu, Prof? Iya, kalau radikalisme itu sebetulnya tetap harus waspada ya. Tetapi bagi saya, insya Allah, kesigapan aparat kita, petugas kita, dan kematangan juga, itu saya kira bisa kita atasi. Dan buktinya kan sekarang makin soft ya. Yang saya khawatirkan sekarang ini, saya selaku pribadi ya, bagaimana kesenjangan ini. Ini bagi saya kesenjangan sosial maksud Prof? Ya, kesenjangan sosial ekonomi itu bisa berpotensi menjadi faktor yang perlu kita ancaman disintegrasi. Hati-hati, ya kan. Apa jadinya kalau yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Apalagi kalau itu dipicu dengan satu geografis yang sangat kaya, satu geografis tertentu di wilayah Indonesia ini yang menjadi penonton terhadap saudaranya sendiri. Nah, ini diperlukan suatu manajemen yang solid. Maka itu saya melihat ya bahwa dengan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN, kita boleh berbeda pendapat ya. Tapi kalau saya secara pribadi, ya mudah-mudahan ini salah satu cara ya untuk menciptakan pemerataan ya kan. Ya, jadi bagaimanapun juga kalau nanti pindah ke Kalimantan Timur, Indonesia bagian timur ya kan, otomatis ada share. Ya, periode pertama ibu kotanya di sini. Nah, periode kedua Kalimantan Timur. Mungkin generasi kita akan datang nanti akan punya alternatif. Oke, giliran kami bagian barat lagi, bagian timur sana tuh. Ya, bisa saja akan terjadi. Dalam Islam sendiri kan, itu berapa kali ibu kota negara itu pindah. Pertama kan ibu kota Mekah, lalu pindah ke Madinah, lalu pindah lagi ke mana? Suriah, ya Damaskus pada waktu itu. Lalu pindah lagi ke Baghdad, lalu pindah lagi ke Turki Utsmani. Jadi pindah-pindah tuh. Jadi tidak mesti harus permanen, misalnya di Mekah atau di Madinah. Gak apa-apa. Itu kan soal politik, itu adalah soal keseharian. Nah, kalau memang di situ tempat itu lebih bagus untuk mewujudkan idealisme Islami bagus, nggak ada masalah kan. Bagaimanapun juga, Ka'bah tetap kiblatnya umat Islam. Tapi kiblat politiknya itu kan tergantung siapa yang mampu menawarkan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan kebangsaan. Ya itu kita harus makmum ke situ itu ya. Jadi tetap kiblatnya satu di Mekah, tetapi kiblat politiknya, kiblat ekonominya, kiblat budayanya bisa saja bukan di Mekah, bisa di beberapa tempat. Dan Al-Quran, hadis tidak melarang kita untuk memilih alternatif lain sebagai kiblat untuk hal-hal yang demikian tadi. Ini ada sebuah disertasi di Amerika ya.
menulis tentang Ramadan di Indonesia. Menarik itu. Satu-satunya negara yang paling indah merayakan Ramadan itu adalah Indonesia. Dia melihat begini, di desa sampai di kota jam 3 itu ada mukul panci-panci bekas, sahur, anak kecil juga akan turun ke jalan. Ironisnya, kok nggak ada yang marah? Bahkan kalau di barat itu kan bisa pidana itu, mengganggu ketenangan umum kan. Nah ini kok malah tersenyum, terima kasih nak, malah dikasih permen gitu kan. Anak-anak kecil itu kasih uang recehan. Jadi ini indahnya Indonesia. Kenapa dia bersyukur karena dibangunkan, nggak ketiduran kan? Nah kita lihat keindahan yang lain. Beberapa rumah ibadah lain termasuk gereja ya kan, buka puasa untuk menjamu saudaranya berpuasa. Betul. Di beberapa tempat ya kan. Berbagi takjil. Berbagi takjil istilahnya. Nah, tapi saya kira kita Istiqlal ini sudah mengawali ya, bahwa kita di Istiqlal ini membuka terowongan yang membuat terowongan tembus ke katedral. Dan ini jadi viral internasional. Ya, saya barusan diundang di PBB United Nation di New York itu ya. Ya, Wakil Sekjen PBB itu ada suratnya itu memberikan apresiasi ke Masjid Istiqlal akan adanya tunnel toleransi ini.